sini bukan dengan maksud apa-apa, tapi ada seutas problema yang perlu diangkat karena sudah 10 bulan. Bahkan ada seutas problema yang didiamkan oleh pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara. Maka dari itu menjadi suatu panggilan untuk Pemkri hari ini kembali turun ke sini untuk kemudian mengupas tuntas apa yang sudah didiamkan di Kabupaten Timur Tengah Utara, baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif. Yang perlu kita ketahui bersama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tenaga kontrak hari ini sudah hampir berulang tahun. Yang terjadi di daerah ini setiap tahun persoalannya adalah tenaga kontrak. Apakah pemerintah tidak bekerja untuk kemudian meminimalisir permasalahan ini? Jadi bagi pemuda-pemuda kita semua, di ulang tahun yang ke-92 ini mengingatkan kita agar kita kembali merefleksi. Apakah kita harus diam dengan penindasan yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara? Tidak. Apakah kita harus diam? Tidak. Jangan sampai hak demokrasi kita dibeli, teman-teman semua. Maka dari itu, untuk bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara, hari ini kami menghimbau bahwa di Kabupaten Timur Tengah Utara tidak sedang baik-baik saja. Sadarkah kita bahwa dari dalam masa periode ini Bupati Timur Tengah Utara sedang melakukan penghinaan, pemilahan, pemikiran terhadap masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, kami menghimbau agar semua masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Utara harus sadar dan lawan. Kita jangan diam dengan penindasan ini. Sepakat. Oleh karena itu, di lembaga legislatif di sini diminta agar jangan hanya mengeluarkan pernyataan di media, tapi membawa dengan masyarakat untuk kemudian meminimalisir kejanggalan-kejanggalan yang sementara pemerintah daerah lakukan terhadap masyarakat ini. Di lembaga legislatif hari ini yang kita lihat bahwa fungsi mereka atau mana mereka sebagai wakil rakyat hari ini tidak dijalankan. Sebagai teman-teman, Sepakat. yang mereka jalankan hari ini adalah kepentingan politik untuk kemudian menaikkan popularitas mereka. Padahal seharusnya apa yang diamanahkan oleh rakyat menjadi wakil rakyat itu adalah tugas yang sangat mulia. Sepakat teman-teman? Sepakat. Tapi yang terjadi saat ini, tugas mereka bukan lagi wakil rakyat, tapi wakil para elit politik. Di mana politik yang sebenarnya adalah menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara. Namun hari ini yang terjadi adalah mereka semua mengejar popularitas mereka. Mereka hanya ingin fokus pada kenaikan popularitas dibanding kepentingan masyarakat itu. Maka dari situ kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara agar dalam mengikuti pilkada nanti bijaklah dalam menggunakan hak demokrasimu sebagai pemilih sah. Jangan sampai kita dibodohi oleh mahar politik, jangan kita tidak diintimidasi. Oleh karena itu kita harus sadar bahwa kita semua masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara memiliki hak yang sama, tanpa tekanan, tanpa intimidasi. Sepakat teman-teman? Sepakat. Oleh karena itu, jika hal ini akan terus dimainkan oleh para elit politik, para penguasa wilayah ini, maka Pemkri tidak akan main-main untuk menanggapi segala problema yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Saudara sekalian, sadar atau tidak, rezimnya Raimundo Sao Fernandes sedang membunuh masyarakatnya pelan-pelan. Sepakat. Ini dikarenakan
Sudah 10 bulan para guru Senat Kota menjalankan tugas sebagai pencerdas anak bangsa yang kemudian menciptakan pemimpin-pemimpin yang cerdas untuk membawa pembangunan di daerah tercinta ini. Namun hal tersebut bahkan dibiarkan oleh lembaga legislatif. Sebab teman-teman, Sepakat. ini adalah tindakan pembiaran oleh DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Seharusnya teman-teman, di lembaga legislatif jika benar-benar menjalankan fungsi legislasinya dan fungsi kontrol, maka hal ini tidak akan terjadi. Sepakat. Yang terjadi di sana hanya membuat pernyataan di media, setelah itu dibiarkan. Ini mereka tidak menjalankan kewajiban mereka dengan baik. Yang sama-sama mereka lakukan adalah mencari popularitas politik sehingga masyarakat sendiri dibiarkan menderita selama hampir 1 tahun. Sepakat. Saudara-saudara sekalian, tindakan DPRD hari ini adalah tindakan pembiaran kepada pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara untuk membunuh masyarakat daerah Kabupaten Timur Tengah Utara secara pelan-pelan. Nah, sadarkah tidak akan ketidakadilan ini? Sadarkah tidak para pemuda? Sadar atau tidak akan ketidakadilan ini, hai para pemuda? Jika sadar, marilah kita tetap semangat, tetap memperlukan semangat kita, semangat perjuangan kita untuk membunuh tindakan ketidakadilan yang dilakukan oleh para pejabat politik. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, semua para pejabat politik, bahkan pihak keamanan, bapak-bapak yang lurus sementara di sini, mereka jadi seperti ini adalah jasa para tenaga kontrak. Bahkan kita semua teman-teman, hari ini kita berdiri dan menyuarakan ketidakadilan di sini atas jasa mereka. Maka dari itu harus sadar, kesadaran itu harus tumbuh dalam diri kita sendiri untuk kemudian peka terhadap isu yang sementara terjadi. Sudah 10 bulan para tenaga kontrak itu menjalankan kewajiban mereka, mendidik kader bangsa dan kemudian menjadi agen of change. Tapi Bupati Timur Tengah Utara Raimundo Sau Fernandes tidak melihat apa yang sementara masyarakat lakukan. Sepakat. Ini adalah penghisapan darah kemanusiaan. Ini adalah tindakan tidak manusiawi. Maka dari itu, kita sebagai pemuda tidak boleh diam dengan ketidakadilan yang ada. Jika diam, maka nasib para orang tua kita masih akan tergantung-gantung periode ke periode. Ini adalah merupakan rezim yang tidak sangat bermartabat, teman-teman. Karena di rezim Raimundo Sau Fernandes, bahkan di seluruh republik ini, hal ini hanya terjadi di Kabupaten Timur Tengah Utara, teman-teman. Sepakat. Pembinataan manusia oleh pemimpinnya sendiri hanya terjadi di daerah ini. Maka dari itu, untuk bapak-bapak yang sementara melalui, sadarlah untuk kemudian melawan rezim ini. Sepakat. Kita melihat ketidakadilan, kita merasa nyaman saja dengan itu, maka ketidakadilan ini akan terjadi terus-menerus. Untuk bapak-bapak yang sementara menggunakan mobil plat merah, ini juga jasa para tenaga kontrak. Sepakat. Maka dari itu, membawa untuk semua, jangan takut untuk melawan.
untuk kemudian menyuarakan suara yang tidak bisa disuarakan oleh mereka sendiri. Maka dari itu butuh kekuatan dari pemuda untuk kemudian melawan rezim yang tidak bermoral ini. Ini rezim yang tidak bermoral. Maka dari itu sepakat untuk kita lawan. Lawan. Ada realisasi gaji para tenaga kontrak. Maka jangan heran, jangan salahkan kami jika di seluruh alur perjalanan di Kabupaten Timur Tengah Utara akan kami tutup. Saksi. Kita akan melakukan aksi beras besar-besaran untuk kemudian ketemu dengan rezim ini. Apa alasan mereka sehingga gaji para tenaga kontrak sampai hari ini tidak dibayarkan? Kemarin tanggal 9 Oktober, Bupati Timur Tengah Utara Raimundo Sau Fernandes mengeluarkan surat himbauan kepada Dinas PPO untuk kemudian memanggil seluruh tenaga kontrak di daerah ini untuk melakukan apa? Melakukan wawancara. Untuk apa? Melakukan wawancara. Dengan alasan mau menjadi pegawai tidak tetap, harus mekanismenya harus sesuai standar operasional prosedur. Standar operasional SOP kok dilakukan di akhir jabatan. Kan tidak seharusnya. Seharusnya di awal ketika gaji para tenaga kontrak itu diangkat, itu sudah dilakukan. Bukan sudah hampir 1 tahun, sudah penghujung tahun, barulah hal itu dilakukan. Itu adalah tindakan pembodohan terhadap masyarakat. Mekanisme itu diatur oleh mereka sendiri, tapi mereka sendiri melanggar. Ini adalah tindakan pembodohan. Pembodohan kepada siapa? Pembodohan kepada masyarakat. Tapi jika masyarakat kita tidak sadar, maka hal ini akan terjadi terus menerus. Maka jadi pemuda harus menjadi sadar untuk kemudian melawan rezim yang tidak bermartabat ini. Maka dari itu teman-teman, semangat kita tidak boleh pudar. Hari ini kita akan terus berdiri di sini untuk menyuarakan ketidakadilan ini. Semoga sedikit lagi ada Bupati Fernandes, ada DPR lalu supaya mereka lihat, mereka tahu bahwa di sini di Kabupaten Timur Tengah Utara sedang tidak baik-baik saja. Kita ingin cari tahu apa yang menjadi kendala mereka sehingga tugas mereka tidak dijalankan. Oke lah, kalau tidak ada bensin untuk isi di kendaraan untuk kemudian turun dengan masyarakat, sudah PMD akan adakan. Atau jika Bupati Raimundo Sau Fernandes sudah tidak mampu untuk memimpin daerah ini, PMD akan mengutus salah satu orang di antara kita untuk kemudian menggantikan dia. Dia sudah tidak mampu untuk kemudian menjalankan amanah yang dipercayakan oleh rakyatnya sendiri. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, mungkin Bapak Ibu yang lalu-lalu di sini tidak merasakan apa yang sedang dirasakan oleh para tenaga kontrak yang berjumlah 1.712 itu. Sepakat. Tapi sesuai yang kita tahu bahwa yang sementara mereka jalankan, mereka tetap semangat, mereka hanya bermodalkan semangat untuk kemudian mencerdaskan anak bangsa. Maka dari itu menjadi tanggung jawab bagi kita pemuda untuk kemudian menyuarakan hal ini, melawan rezim ini agar segera mencairkan gaji para tenaga kontrak. Sepakat. Karena memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92 tahun. Tema Sumpah Pemuda tahun ini adalah bersama bangkit. Bangkit yang dimaksud di sini adalah bangkitnya semangat para pemuda dalam melawan ketidakadilan di Indonesia, khususnya di Timur Tengah Utara. Sesuai yang sementara ini, kita akan menyongsong pesta demokrasi tanggal 9 Desember mendatang. Maka dari itu
itu kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara agar mengikuti pemilihan atau pilkada mendatang dengan luber dan juri. Luber dan juri yang dimaksud di sini adalah politik tidak dipungut biaya atau untuk para ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis. Bahkan kepada politik praktis, maka kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang Depok Manado menuntut kepada pihak Bawaslu agar menjalankan fungsi pengawasan dan fungsi kontrol dengan sebaik mungkin. Mengapa demikian? Karena jika pilkada tahun ini kecolongan ada ASN dan terjadinya politik tidak damai, maka ini adalah kesalahan besar dari pihak Bawaslu dan kami PMKRI akan menuntut ini dan tidak main-main atas hal ini dengan pihak Bawaslu. Kepada masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara agar lebih jeli lagi dalam menyongsong pilkada ini. Jangan mau dipenuhi dengan uang. Uang bukan segalanya. Kita punya harga diri, teman-teman. Kita punya. Kepada ASN, apakah ASN yang terlibat politik praktis sudah tidak lanjuti oleh Bawaslu? Bawaslu diam atas hal ini. Apakah ini yang dinamakan keadilan? Tidak. Apakah ini yang dinamakan kesejahteraan? Dari kami PMKRI, jika keadilan dan kesejahteraan tidak diberlakukan di Kabupaten Timur Tengah Utara, maka hanya ada satu kata yang akan kami buat: lawan. Pemerintah tidak tahu bagaimana susahnya para masyarakat mencari uang, namun harga diri masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara dibeli dengan menggunakan uang atau yang disebut dengan money politik. Ini apa, teman-teman? Harga diri kita mahal. Tidak seberapa dengan uang yang mereka punya, namun teman-teman masih mau dibodohi dengan uang. Sadar. Maka dari itu, himbauan kami kepada Bawaslu tegas dalam menjalani fungsi kontrol dan kepada masyarakat agar lebih jeli dan jangan mau dibodohi dengan uang. Uang bukan segala-galanya. Harga diri yang terutama. Terima kasih. Pro Ecclesiae Patria. Pro Ecclesiae Patria. Mereka tidak diperhatikan walaupun mereka sudah menjalankan tugas mereka. Teman-teman semua, ini menandakan bahwa pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara gagal dalam menjalankan tugas mereka, di mana tidak membayar para teko hari ini. Oleh karena itu, kita menuntut tegas kepada pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara untuk segera terbitkan SK dan bayar mereka tanpa syarat. Saudara-saudara sekalian, beberapa kali lalu ada pernyataan di media bahwa para tenaga kontrak masih melakukan wawancara. Nah, ini kita dari PMP menganggap bahwa ini adalah kesalahan pemerintah daerah Kabupaten Timur Tengah Utara, di mana orang sudah bekerja 10 bulan baru mau dilakukan wawancara. Ini adalah kesalahan besar, dosa yang tidak bisa kita ampuni mereka, para pemimpin-pemimpin di daerah Kabupaten Timur Tengah Utara. Sepakat! Pro Ecclesiae Patria! Pro Ecclesiae Patria! Pro Ecclesiae Patria! Bawaslu dari KPU Kabupaten Timur Tengah Utara harus tetap mencegah netralisasi dan independensi dan pesta demokrasi di KPU. Mengingat tanggal 9 Desember 2020 kita melakukan pesta demokrasi, di mana kita tahu rakyat memilih sesuai dengan hati nurani kita. Dan sekarang semua berkaitan dengan money politik. Kami mengajarkan para masyarakat hentikan money politik, karena kita punya hati yang bukan dibeli, tapi kita harus dibeli mau. Teman-teman setuju? Setuju. Selamat pagi menjelang siang warga Kabupaten Timur Tengah Utara yang berada di sekitaran Kulit Kota Manado. Hari ini kami dari PMKRI Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia turun ke jalan
untuk menyuarakan apa yang menjadi problema yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Utara. Hari ini kita melihat bersama bahwa isu tenaga kontrak sudah 10 bulan tidak digaji. Sayangnya mendidik anak bangsa, bagaimana mereka mau sejahtera, bagaimana mereka mau cerdas kalau tidak memiliki upah yang atau tidak membayar gaji tenaga kontrak tersebut. Saya melihat bahwa nurani Pemda Timur Tengah Utara sudah mati, sudah gagal total, sehingga di dalam tuntutan kami menyebut RIP Pemda Kabupaten Timur Tengah Utara dan RIP Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Timur Tengah Utara, karena tidak bekerjasama, tidak bermitra bersama untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, kami dari PMKRI menilai bahwa pemerintah Timur Tengah Utara sudah mati nurani yang total dan Pemda Timur Tengah Utara mati nurani yang total. Wahai pemuda dan pemudi Indonesia, hari ini kita sebagai pemuda dan pemudi Indonesia mengingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-92. Oleh sebab itu, saya mengajak kita sekalian untuk memperhatikan semangat perjuangan kita. Hidup pemuda dan pemudi Indonesia! Hidup! Hidup pemuda dan pemudi Indonesia! Hidup! Oleh sebab itu, hari ini kami dari Perhimpunan Mahasiswa Republik Indonesia menyatakan bahwa Pemda Timur Tengah Utara tidak bekerja seoptimal mungkin. Sebab yang kita lihat, para tenaga kontrak saat ini belum dibayar. Oleh sebab itu, kami dari Perhimpunan Mahasiswa Republik Indonesia menuntut tegas kepada Pemda Timur Tengah Utara. Ketika tidak membayar, maka hanya ada satu kata yang kami bisa lakukan: lawan, teman-teman! Lawan! Lawan! Oleh sebab itu, Pemda Timur Tengah Utara jika pada saat ini tidak merealisasikan hal tersebut, maka kami dari PMKRI Cabang Kesa Manado akan menuntaskan hal tersebut. Sepakat, teman-teman! Sepakat! Sepakat, teman-teman! Sepakat! Hidup pemuda Indonesia! Hidup! Hidup pemuda Indonesia! Hidup! Saya mengajak kita sekalian agar mengawal demokrasi yang akan kita lakukan pada tanggal 9 Desember, agar money politik tidak akan terjadi di negara ini. Bagus dunia kita tahu. Sepakat, teman-teman? Sepakat! Oleh sebab itu, mari kita sama-sama mengawal pesta demokrasi yang akan terjadi tanggal 9 Desember ini. Sepakat, teman-teman? Sepakat! Bagasi et Patria! Pro Indonesia Patria! Bagasi et Patria! Pro Indonesia Hidup pemuda Indonesia! Hidup! Hidup pemuda Indonesia! Hidup! Pro Indonesia et Patria. Pro Indonesia Patria! 92 tahun yang lalu, pemuda bersumpah mengikrarkan 3 butir yang ada. Namun hari ini pemuda kembali turun di lapangan untuk membicarakan kebenaran ketiadaan yang dilakukan oleh kaum DPRD dan Pemda hari ini. Maka hari ini saya berbicara di sini, semoga Bapak Presiden Republik Indonesia menjaga ketiadaan yang dilakukan saat ini terhadap kaum tenaga kontrak di daerah TPU ini. Ingat, RIP yang ditulis saat ini adalah rindu ingin polokan dari kaum DPRD dan kaum Pemda hari ini. Namun kenyataan kami memberikan request pers untuk kedua lembaga ini karena tidak menjalankan fungsi yang benar, terlebih khusus sebagai kaum DPRD menjalankan tugas 3 fungsi pokoknya. Maka hari ini kami hadir untuk membicarakan itu. Ketika hadir untuk membicarakan keterwakilan, kepentingan politik, kepentingan pribadi, maka kami pemuda mengingati Hari Sumpah Pemuda membicarakan hapuslah ketidakadilan yang dilakukan itu.
sekali lagi saya kembali membicarakan kepada seluruh calon Indonesia, terlebih khusus untuk kabupaten tercinta ini Timur Tengah Utara. Namun cinta dari legislatif dan Pemda tidak memberikan cinta yang setulus pada kita semua hari ini. Sepakat! Lihat, bukti kita mengincar bukti yang ada 10 bulan. Mewajibkan tenaga kontra untuk menjalankan tugasnya. Namun hari ini tidak memberikan hak untuk kepada tenaga kontrak. Betul tidak? Betul! Maka berulang tahunnya Sumpah Pemuda yang ke-92. Hari ini mari kita membicarakan, perlu dihapuskah apa yang dilakukan oleh mereka? Hapus! Sepakat untuk hapus? Sepakat! Syukur hari ini kaum DPRD dan Pemda libur. Saya sangat merindukan. Rindu ini sama dengan rindu yang mereka rindukan. Namun alhamdulillah. Lihat pesan hari ini. Semoga Bapak Presiden Joko Widodo yang duduk di kursi penegakan melihat ketidakadilan yang dilakukan saat ini terhadap tenaga kontrak yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara, dan juga Bapak Bupati dan Bapak-Bapak Dewan Perwakilan Rakyat yang duduk di kursi kemegahan tanpa sadar itu adalah kursi rakyat yang kami berikan. Sepakat! 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 Hari kemarin hadir menghidangkan madu yang semanis-manisnya, namun hari ini memberikan hidangan yang sangat sepahit-pahitnya seperti sayur pria. Benarkah saudara-saudara sekalian? Benar! Maka apa yang dilakukan pemuda hari ini? Cabut! Lawan! 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 Sekali lagi lawan! Lawan! Maka lawan. Saya sangat sepakat bahwa kehadiran pemuda harus melawan ketidakhadiran penindasan yang dilakukan oleh para kaum elit. Sekali lagi lawan. Lawan. Lawan! Mana suara lawanmu? Lawan! Saya sangat senang pemuda seluruh Indonesia hari ini memperingati, namun terlebih khusus dari perhimpunan pemuda, perhimpunan mahasiswa Katolik Republik Indonesia lebih lawan ketidakadilan yang dilakukan oleh kaum Pemda dan DPRD. Hari ini adalah hari Sumpah Pemuda 92 tahun yang lalu, tanggal 28 Oktober 1928. Di saat itu adanya deklarasi yang kita kenal momen itu sebagai Hari Sumpah Pemuda. Bapak Ibu saudara-saudari yang berada di sekitaran Tuli Kota Kepemudaan, hari ini kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Kabupaten Manado kembali turun ke jalan untuk menyampaikan beberapa persoalan yang tidak dituntaskan oleh Kabupaten Timur Tengah Utara dan DPR Kabupaten Timur Tengah Utara. Dalam hari ini adalah tenaga kontrak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, guru merupakan orang yang membidik kader anak bangsa. Sepakat? Sepakat! Guru adalah orang yang membidik kader anak bangsa ini. Namun yang kita lihat saat ini di Kabupaten Timur Tengah Utara membinasakan rakyatnya karena momen politik. Hal ini kita sampaikan karena waktu mengangkat 1.000 lebih orang tenaga kontrak itu menjelang momen politik. Maka untuk itu hari ini kami minta kepada Pemda Timur Tengah Utara untuk segera memberikan para guru mereka punya kewajiban. Hal ini karena apa, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian? Kita lihat bahwa guru telah berjadi payah, guru telah bersusah payah membidik anak bangsa, tetapi sudah 10 bulan tidak diberikan apa? Upah. Bapak Ibu saudara sekalian, hal ini tidak diinginkan oleh masyarakat. Maka untuk itu tanggal 9 Desember kita adakan yang namanya pesta demokrasi.
Maka untuk begitu, kami dari Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia cabang Kepala Manado 1 Congkosko ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara agar memilih figur yang bisa membangun daerah kita ini. Sepakat. Sepakat. Kami menggabung kita sekalian, tapi teman-teman perlu ketahui bahwa kami turun ke jalan bukan karena kami gila, tapi karena kami ingin menyuarakan suara masyarakat yang tidak pernah didengar oleh pemerintah. Teman-teman, kita memang tidak punya kekuatan untuk menghentikan terik panasnya matahari, tetapi terik panasnya matahari tidak punya kekuatan untuk menghentikan semangat kerja kita. Semangat! Baik teman-teman, yang kita lihat selama ini, teman-teman, anggap saja kita membinasakan manusia, teman-teman. Kita membiarkan mereka kerja tapi tidak diupah, teman-teman. Coba teman-teman lihat, para kita yang di sini, para bapak yang di depan sini, mempunyai pakaian yang mewah, itu semua berkat guru teko, teman-teman. Tapi kenapa pemerintah tidak memberi upah kepada mereka, teman-teman? Teman-teman, Bupati Rai Penari juga begitu karena berkat para guru, para DPR juga begitu karena berkat para guru, teman-teman. Tapi kenapa tidak diberi upah? Teman-teman, kita membinasakan manusia, teman-teman. Sepakat. Baik, teman-teman, mungkin bagi teman-teman kami adalah kurang kerja, teman-teman. Memang kerja kami yaitu menyuarakan apa yang tidak didengar oleh pemerintah, teman-teman. Ketika tangan kiri kami belum bisa diturunkan, ketika tangisan di pelosok negeri masih terdengarkan oleh kami. Silahkan lihat kami. Kami ini orang gila. Kami adalah orang gila yang gila terhadap apa yang dikeluarkan, kebijakan yang dikeluarkan oleh badan eksekutif dan legislatif pada saat ini. Hari ini tepat 92 tahun yang lalu para pemuda berkumpul untuk kemudian meletakkan dasar perjuangan kemerdekaan bangsa ini. Maka hari ini kami kembali turun ke jalan untuk memperingati bagaimana perjuangan pemuda di dalam mengawal bangsa ini. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang meloy yang lihat kami, silakan lihat. Saya ingin katakan begini, badan DPR kali ini adalah DPR tergagal sepanjang berdirinya DPR. Gedung DPR hanya berkumpul orang-orang nakal, orang-orang korupsi dan sebagainya. Kita lihat kinerja mereka sekarang adalah menjadi tim sukses dan sebagainya, tetapi tidak memperjuangkan nasib rakyat. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Bupati Rai Fernandes sangat merendahkan hak dan martabat guru. Dinamika politik yang terjadi di Kabupaten Timur Tengah Utara membuat gap antara masyarakat dan pemimpinnya sendiri. Esensi kepemimpinan adalah untuk menciptakan kenyaman bagi rakyat. Justru itu diperkosa oleh Bupati Timur Tengah Utara. Bupati telah menggunakan kebijakan-kebijakan yang kemudian membuat rakyat satu pemimpinnya sendiri. Bagaimana dia nasib diri guru dipindahkan atau dimutasikan ke sebab hanya karena dinamika politik dan perbedaan pemimpin. Ini sungguh sangat menyedihkan, saudara. Silakan lihat yang ada di atas, silakan lihat. Silakan lihat. Kalian nyaman dengan apa yang terjadi di Kabupaten kita pada saat ini. Berbagai macam persoalan yang kemudian untuk mementingkan kepentingan para pemimpin saat ini sungguh sangat menyedihkan bagi kami. Ketika guru yang merupakan pahlawan tanpa tanda jasa dipekerjakan tanpa dibiayai selama 10 bulan, bagaimana mereka bisa makan? Bagaimana mereka bisa menghidupi keluarga mereka? Seperti hanya mengeluh-eluhkan pemimpin kita pada saat ini. Raimundo Sao Fernandes yang merupakan pemimpin selama 10 tahun di Kabupaten Timur Tengah Utara telah menciptakan banyak luka dan menciptakan banyak air mata yang tumpah di kabupaten. Yang kemudian tidak memperhatikan nasib dan kepentingan rakyat Kabupaten Timur Tengah Utara. Maka ini adalah saatnya. Sekarang kita akan pada tanggal 9 Desember kita akan masuk pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 5 tahun ke depan. Maka pada kesempatan ini kami dari PMK
HRI cabang Kefan Manado menghimbau untuk seluruh masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara untuk kemudian memilih berdasarkan suara hati. Jangan tergoda, jangan tergiur dengan rayuan-rayuan uang dan sebagainya dan kepentingan. Karena orang yang hanya mencari kepentingan adalah orang-orang penjilat yang perlu dihanguskan dan ditiadakan dari bumi biin Mafo. Kota Kefan Manado yang esensinya adalah kota sari telah menjadi kota mati, telah menjadi kota yang ditakuti oleh orang-orangnya sendiri. Ketika Sumpah Pemuda pemuda mengatakan bahwa kita berbangsa satu, itu bangsa Indonesia, tetapi kami di Kefa yang merupakan orang asli Kefa takut sendiri terhadap bangsa dan daerah kami sendiri. Karena apa? Itu disebabkan oleh pemimpin kami sendiri. Maka saudara-saudara para pemuda sepakat untuk kemudian kita hentikan rezim ini, rezim yang tidak bermoral dan tidak berprinsip manusia. Hentikan! Tujuan dari pendidikan nasional yang adalah mencerdaskan kehidupan bangsa telah diperkosa oleh pemimpin di Kabupaten Timur Tengah Utara. Tenaga kontrak yang sudah berulang tahun hari ini telah menjadi satu fenomena yang sangat menyedihkan. Tapi kemudian ini tidak diperhatikan, tidak menjadi satu perhatian dari kita semua. Maka yang lewat-lewat, perhatikan kami orang-orang gila di sini. Kami bukan gila karena tidak ada pekerjaan. Silakan lihat. Kami bukan orang yang gila tanpa tidak ada pekerjaan. Kami ada pekerjaan, tapi kami punya suara hati yang mendengar jeritan dan tangis masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, yang lewat silakan lihat. Ini orang-orang gila. Kami mau mengatakan bahwa saat ini kota Kefa telah menjadi kota mati. Kalau orang bilang kota sari itu adalah para penjilat yang kemudian tidak melihat berbagai macam kebobrokan Pemda Kabupaten Timur Tengah Utara. Maka ini adalah saatnya untuk kemudian kota Kefa bangkit kembali menjadi kota yang sehat, aman, rindang, dan indah. Kota yang menjadi tempat di mana kita mencari kebahagiaan. Oleh karena itu, kami dari PMK HRI Cabang Kefan Manado menghimbau yang pertama kepada KPU Kabupaten Timur Tengah Utara, tolong jaga independensi sebagai seorang pengawas. Kalian adalah penyelenggara pemilu, maka harapan kami tolong independen, netral di dalam menjalankan proses dinamika demokrasi ini sehingga dapat terpilih pemimpin yang benar-benar memiliki hati untuk masyarakat Kabupaten Timur Tengah Utara. Jika di kemudian hari dalam proses ini kami melihat bahwa ada begitu macam kecurangan yang tidak kemudian diperhatikan oleh KPU dan Bawaslu, maka kami akan menindak tegas kasus-kasus seperti itu. Yang berikut kepada Bawaslu, tolong perhatikan berbagai macam dinamika persoalan menuju demokrasi pada tanggal 9 Agustus nanti. Jangan kalian ingin bobokan, kalian sembunyi di balik AC, di bawah AC, tetapi turunlah ke masyarakat untuk kemudian melihat berbagai dinamika, berbagai macam politik money dan sebagainya, untuk kemudian itu bisa dihilangkan. Yang kemudian kepada DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara yang merupakan bukan perkumpulan Dewan Perwakilan Rakyat, tapi perkumpulan orang-orang lola, orang-orang loading telat yang saat ini hanya memperjuangkan nasib mereka itu, tetapi tidak memperjuangkan nasib rakyat Kabupaten Timur Tengah Utara. Kalian DPRD, kinerja DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara pada periode ini adalah kinerja terburuk dan tergagal sepanjang sejarah berdirinya DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Titip salam kami untuk Ketua DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara. Hari ini di atas pemimpin Mafo, kami mau katakan kepada saudara, maka jika kemudian DPRD tidak benar-benar sebagai pelindung pengontrol berbagai macam kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif, maka ruang DPR, ruang ketua DPR akan kami segel. Titip salam kami yang entah sekarang anda di mana. Dan untuk semua anggota DPRD, jangan hanya menjadi tim sukses, tetapi perhatikan nasib rakyat yang akhir-akhir ini sangat menderita, dipindahkan tanpa sebab
ditempatkan di tempat yang bukan sebagai dia tidak memiliki kemampuan di situ, tetapi ditempatkan hanya karena dinamika politik berbagai macam persoalan yang ada di kabupaten kita. Oleh karena itu, anggota DPRD Kabupaten Timor Leste Utara, bangunlah dari tidur, jangan dinabobokan untuk kemudian bisa mengontrol apa yang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pihak eksekutif. Yang berikut untuk Bapak Raimundo Sao Fernandes SPD yang merupakan Bupati Timor Tengah Utara. Tolong lihat kami. Begitu lautan masyarakat telah menangis dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang sangat tidak pro terhadap masyarakat. Maka kata orang, akhir harus mengukir sebuah sejarah yang indah. Maka ini adalah akhir dari masa jabatan Anda. Tolong menciptakan satu sejarah yang kemudian bisa dikenang bahwa kami pernah memiliki pemimpin yang memiliki hati untuk masyarakatnya sendiri. Oleh karena itu, tolong perhatikan tenaga kontrak. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Mereka adalah figur-figur, mereka adalah fondasi untuk berdirinya bangsa, untuk kemudian bisa menciptakan manusia-manusia cerdas. Silakan lihat kami, manusia-manusia cerdas yang dapat memajukan bangsa ini. Maka tolong perhatikan mereka, tolong perhatikan nasib mereka, tolong perhatikan keluarga mereka. Karena jika tidak dibayar 10 bulan bayang, dan sadar saja, mereka makan dari mana? Mereka bisa menghidupi keluarga dari mana? Maka sesungguhnya apa yang saya katakan dari awal, bahwa kota Kefah telah menjadi kota mati. Kota Kefah esensi bukan lagi menjadi kota yang sehat, aman, rindang, dan indah, tetapi kota Kefah telah menjadi kota mati. Kota yang menakutkan bagi orang-orang yang ingin menetapkan dan menegakkan kebenaran, karena telah dipelintir dengan berbagai macam kepentingan untuk kepentingan beberapa orang. Maka di akhir kata saya, wahai para eksekutif dan legislatif, tolong perhatikan masyarakat. Kalau tidak, kami akan memikul peti mati, bawa ke kantor bupati dan DPR, bahwa artinya menandakan bahwa tidak ada lagi pemimpin. Pemimpin semua telah mati. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.